Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang sistem audisi mengenai external identity provider ya. Masih ingat di video itu kita bisa login menggunakan external identity provider. Dalam hal ini kita pakai Microsoft Entra ID. Namun bisa dilihat setelah user login, dia tidak punya akses ya, karena memang kita belum set role-nya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah ada nggak sih cara biar ketika user yang autentikasinya menggunakan external identity provider, kalau dia punya role tertentu dan terdefine di Entra ID-nya, misalnya ya, sebagai external identity provider, apakah bisa di-sync ke dalam audisi? Jadi kita nggak perlu manual assign role di sisi audisi. Karena bayangkan kalau misalkan teman-teman deploy solusinya di large enterprise, usernya banyak, akan sangat repot sekali ya maintain user role secara manual, terlebih kalau memang sebenarnya sudah rapih di sisi Entra ID-nya, sudah ada role manajemennya sendiri. Nah, gimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Pertama, kita logout dulu dari aplikasi tes yang sebelumnya kita bangun ya. Kita logout. Nah, kita sekarang berpindah ke Audisi Portal, buka settingan identity provider ke Entra yang sebelumnya kita buat ya. Nah, kita ingat bentuknya seperti ini. Dan di sini ada tab Group Mapping. Kita buka. Di sini kita bisa melakukan mapping resource yang ada di external identity provider ke dalam resource yang ada di audisi. Contohnya role gitu ya. Untuk melakukan hal itu, kita perlu membuat sebuah end user group. Ini tinggal diklik dulu. Saya akan bikin end user groupnya itu customer. Bayangkan saja ini seperti role yang ada di perusahaan teman-teman, di mana user yang terasosiat ke role ini merupakan seorang customer. Nah, di bagian bawahnya itu ada add role, kita bisa klik, kita pilih role aplikasi yang kita inginkan. Dalam hal ini tes app ya. Aktualnya sebenarnya bisa saja misalkan namanya customer, ataupun admin role-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa lebih dari satu. Tapi karena untuk demo, dia nama role-nya sama ya. Klik add, lalu di bagian bawah ada group mapping. Ini kalau kita buka, dia akan nampilin pop-up setup seperti ini. Providernya bisa kita arahin ke yang kita punya, yang sebelumnya kita setting ya. External Identity Provider ke Entra ID. Tinggal kita klik, kita bisa isi claim name dan claim value berdasarkan mappingan grup yang ada di sisi Entra ID. Sekarang sebelum kita lanjut ke bagian sini, kita beralih dulu ke Entra ID-nya ya. Di sini asumsinya adalah kita punya mappingan user role-nya. Kalau di Microsoft Entra ID, sebenarnya kita bisa abstraksi menggunakan grup ya. Jadi di sini kita tinggal masuk ke settingan grup. Detailnya seperti ini, kita buat grup baru. Nah, pertama kita isi dulu grup type-nya itu security. Untuk grup name-nya kita kasih nama customer. Sisanya bisa kita kosongin aja ya. Lalu kita klik create. Setelah terbentuk, kita bisa lihat di all group ada grup yang barusan kita buat. Kita buka detailnya. Sekarang kita tambahin member ke dalam grup ini. Bagian bawah ada view group member. Tinggal diklik, lalu pilih add member. Kita pilih user yang mau kita tambahin. Nah, dalam hal ini adalah saya mau nambahin Yunus Primary yang sebelumnya saya pakai untuk login di tes app ya. Kita klik select. Kalau belum muncul, di refresh saja. Nah, sudah masuk. Jadi sekarang akun Yunus Primary ini menjadi member di grup customer di sisi Entra ID. Setelah itu kita kembali ke audisi portalnya. Nah, kita isi claim name-nya itu dengan grup seperti ini ya. Dan claim value-nya kita isi apa? Claim value-nya itu kita isi objek ID dari grup customer yang kita buat di Entra ID ya. Objek ID-nya bisa dilihat di mana? Ke detail grup customer di Entra ID, masuk ke menu overview-nya. Nah, di bagian sini bisa teman-teman lihat ada objek ID. Ini tinggal di copy, lalu kita paste ke bagian claim value sini. Seperti ini. Delimiternya biarin as is. Lalu klik add mapping. Lalu di sini bisa dilihat ya, group name customer,
end user role ini group mapping yang barusan kita tambahin, user biarin aja kosong ya. Kita lalu di pojok kanan atasnya kita klik create group. Nah, terbentuk satu buah end user group customer. Di sini kita bisa lihat juga dari sisi identity provider. Di enter ID provider yang kita bikin, lalu masuk ke group mapping. Tadi kan belum bisa ditambahin ya. Nah, sekarang sudah termapping. Jadi claim value untuk objek ID ke group customer di enter ID itu di mapping ke end user group yang di dalamnya ada role test app ya. Sehingga jika ada user baru login dan di enter ID-nya dia merupakan member di grup customer, maka akan otomatis di grant role test app. Karena sesuai dari settingan di end user groupnya ini ya. Kita mapping end user role test app ke grupnya si customer di enter ID. Nah, cuman ada satu hal lagi yang perlu kita setting di sisi enter ID-nya ya. Ini penting karena by default si enter ID ini nggak nge-return informasi grup membership-nya itu. Untuk melakukannya, kita akan buka app registration-nya lagi di enter ID, lalu buka detail test app registration yang kita punya. Selanjutnya, scroll ke bagian bawah under manage, di detail app registration test app yang kita buat, ada menu namanya manifest. Sekarang kita modify manifest setting ini. Dia punya properti group membership claim ya. Defaultnya 0. Kita ubah isinya dengan security group. Seperti ini. Lalu klik save. Sekarang kita bisa login menggunakan account tadi Yunus Primary ya. Yang udah terasosiasi ke grup customer. Harusnya setelah login dia dapat akses ya. Nggak kena invalid permission lagi. Tapi untuk mendemonstrasikan itu, kita balik ke Odyssey Portal, kita delete dulu usernya ya, agar kelihatan di regenerate lagi dan bisa di assign role-nya secara otomatis. Kita delete akun Yunus Primary. Sekarang kita coba login. Saya pakai akun di enter ID yang ke mapping di grup customer. Nah, bisa dilihat pada saat setelah login, dia nggak kena invalid permission lagi ya. Langsung diarahin ke homepage di aplikasi test app yang kita bikin ya. Nah, langsung diarahin ke sini. Artinya dia punya role test app. Kita akan cek juga di sisi Odyssey portalnya ya. Kita refresh bagian sini. Nah, Yunus Primary, kalau kita buka detailnya, dia langsung otomatis punya end user access group customer. Sehingga di sini kita berhasil menunjukkan bagaimana caranya kita mensinkronisasi mappingan grup di sisi Entra ID bisa tersinkronisasi dengan role yang ada di OutSystem. Bisa kita mapping seperti ini. Sehingga kedepannya akan sangat mudah kalau misalkan teman-teman memanage banyak sekali user di enterprise-nya, tidak perlu assign manual dari tampilan Odyssey portalnya ini, kita bisa otomatisin langsung synchronize dari Enter ID. Dengan asumsi di Enter ID-nya itu memang sudah rapi ya, ada grup-grupnya gitu ya. User ini masuk grup mana dan lain sebagainya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.